Hai. Ya, haha, ketemu lagi. Semoga nggak bosan ya ngeliat video gue muncul lagi. Enggak sih, cuman semoga ada ilmu yang bisa sama-sama kita pelajarin. Gue pelajarin, lu juga pelajarin. Yep. Akhir-akhir ini yang menjadi sorotan gue adalah tentang gimana sih supaya rasa tenang tuh muncul gitu. Jadi kayaknya kan dengan rutinitas kita, dengan semua problematika masalah yang ada tuh kan terkadang kalau istilahnya ya jauh banget dari yang namanya kewarasan gitu kan. Setelah gue lakukan telaah, ternyata untuk bisa mencapai di fase yang menurut bahasa kita ini adalah tentang kewarasan gitu kan, itu berawal dari cara mengungkapkan yang benar. Jadi misalkan kita punya satu yang kita sebut sebagai masalah, apapun itu bentuk masalahnya, lantas kita memiliki orang yang kita percaya, entahkah itu ya orang tua lo, pasangan lo, pacar lo, suami lo, atau siapapun, atau bahkan sahabat dekat lo sendiri yang lo percaya untuk itu, lo pasti cerita gitu kan. Nah, gue pribadi bener pernah mengalami dimana yang gue ungkapkan itu tidak utuh gitu. Maksudnya gimana sih, kayak orang cerita tapi nggak lepas gitu, kayak masih ada apa ya istilahnya tuh, batasan-batasan untuk mungkin kalau kita cerita ini nanti kita akan dijudge seperti ini, terus mungkin kalau nanti kita sampaikan hal ini kita akan dibilang seperti ini. Jadi stigma-stigma yang menurut kita masih ingin dianggap menjadi manusia yang bahasanya suci, yang bahasanya baik gitu, itu lantas membuat kita ketika kita bercerita tentang masalah yang sedang kita hadapi ke orang tertentu, itu masih ada sisi yang ternyata ditutupi. Dan setelah gue pikir-pikir, iya ya bener juga, itu kenapa yang terkadang bikin apa ya, kalau gue ngerasanya kayak lu kadang suka lagi ngapain tiba-tiba bawaannya pengen nangis, nggak tahu sebabnya apa, dan nggak ada pemikiran yang lagi seliwar yang lagi lewat tuh juga nggak ada gitu. Itu ternyata adalah akibat lu terlalu terbiasa memendam sesuatu yang sebenarnya lo rasakan. Padahal nggak ada yang salah ketika lo merasa lo pengen marah, ya marah lah, lo pengen nangis ya nangis, lo pengen ketawa haha supaya berapapun juga sebenarnya itu adalah apa ya, menurut gue adalah sesuatu yang sah-sah aja gitu loh, nggak ada yang melarang lo untuk itu. Cuman karena gue coba untuk telaah lagi dari kecil, pernah nggak sih kita tuh kayak gini, kayak kita habis jatuh terus nangis, orang tua kita tuh dulu selalu bilang udah jangan nangis, nanti kalau nangis disuntik sama bu dokter loh, atau udah jangan nangis, itu coba lihat deh ke atas deh, itu ada burung tuh, ada gini lucu kan, apa segala macam. Jadi anak ini tuh sebenarnya dia tuh lagi ngerasain gue lagi pengen nangis loh gitu, gue lagi pengen ngungkapin apa yang gue rasa, tapi karena dia melihat orang tuanya mengerem itu, orang tua atau siapapun ya yang pada saat itu mengasuh kita, mengerem itu untuk kita nggak bisa yang namanya all out gitu untuk ngelepasin sesuatu. Akhirnya ya impactnya adalah pada saat dewasa kita terbiasa untuk menjadi pribadi yang memendam. Pada saat dewasa kita terbiasa menjadi pribadi yang jaim gitu. Ini kalau menurut pengalaman yang gue laluin gitu kan. Gue ya masing-masing orang kan punya ceritanya masing-masing ya, cuman kalau gue adalah seperti itu. Dan lagi gue tidak menyalahkan cara orang tua yang mendidik seperti itu. Boleh jadi pada saat itu pun orang tua gue mendidik gue seperti itu karena dulu beberapa keturunan, beberapa silsilah juga mendidik dengan cara yang seperti itu gitu kan. Ya kayak ya hal-hal yang semacam itulah gitu. Jadi fokusnya adalah di sini bukan menyalahkan cara orang tua yang salah mendidik kita, enggak, tapi
balik lagi, ternyata hal-hal yang membuat kita lebih suka diem, apa-apa pahit ditelan sendiri, apa-apa kayak ntar kalau gue cerita gue dibilang begini, gue dibilang begitu gitu, itu hal-hal yang sebenarnya ternyata tidak kita sadari terbentuk sejak kita kecil gitu loh. Kalau saja pada saat itu orang tua kita bilang, ya udah mama kasih atau bunda kasih kesempatan kamu untuk nangis dulu sampai kamu bisa tenang, bunda tungguin ya. Kalau aja pada saat itu kita yang berposisi sebagai orang tua bisa sesabar itu, gue sih nggak memberikan jaminan ya, tapi menurut gue harusnya sih anak itu nantinya secara psikisnya, secara kesehatan jiwa dan mentalnya itu jauh lebih bisa bertumbuh ketimbang dengan anak-anak yang dari kecil ini sudah terbiasa untuk direm. Jadi misalkan nih kayak gue paham banget ya, ketika anak itu menginginkan sesuatu, memang tidak semua hal harus kita turuti pada saat itu gitu kan. Nah pasti ya mungkin lo atau mungkin adik-adik lo atau keponakan lo atau siapapun di sekitar lo pasti ketika nggak dituruti itu nangis gitu. Nah ini kan kadang kalau udah anak nangis nih kan ada yang diomelin, ada yang ya macam-macam hal yang bisa meredam anak itu supaya nggak lanjut lagi nangisnya. Padahal kalau aja kita bisa bilang atau kita bisa membiarkan dia nangis sampai capek, karena kan anak itu pada saat itu merasakan posisi kekecewaan. Iya, kenapa kecewa ya? Karena yang dia inginkan itu tidak bisa terkabulkan pada saat itu. Iya, kita juga nggak bisa menyalahkan ya, mungkin juga ada orang tua yang ingin mendidik anaknya supaya tidak selalu merasa apa yang dia inginkan itu bisa dikabulkan. Mungkin juga faktor ekonomi yang tidak bisa memenuhi itu, atau mungkin juga ada tipikal-tipikal orang tua yang ingin mengajari kalau kamu ingin sesuatu nggak bisa semudah itu ada juga yang kayak gitu sih. Jadi untuk yang ingin menjadi orang tua ataupun yang sedang menjadi orang tua, sebaiknya ketika anak merasakan bentuk kekecewaan, bentuk kesedihan, bentuk kemarahan, atau bentuk bahagia sekalipun, biarkan dia meluapkan itu. Ya walaupun kita terkadang ya, kalau dari sisi kita mendengar berisik banget ini anak. karena gue melihat sekitar gue juga seperti itu gitu loh. Tapi ternyata ketika kita memberikan kesempatan orang untuk ya udah, lo mau marah-marah, lo mau nangis ya nangis, lo mau teriak sekalipun silakan teriak, asalkan pada saat itu lo bisa agak lega gitu. Masalah lo nggak akan selesai, tapi paling tidak lo bisa lega sehingga lo bisa mengakui pada saat itu, iya ya, pantesan masalah ini terjadi karena ternyata gue begini. Jadi lebih banyak ngajak ngobrol diri sendiri gitu loh, daripada menyalahkan orang lain kayak gitu. Dah, malam ini itu aja. Gak tau sih, tiba-tiba gue pengen ngebahas ini karena baru aja ngalamin soalnya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau memang ada kritik atau saran ataupun barangkali ada pihak-pihak yang tersinggung, boleh langsung chat gue, kabarin, Del baiknya ini begini. Gue akan coba terima, gue akan coba untuk dengerin sisi baiknya. Dan semoga video ini bermanfaat, ada ilmu yang bisa kita ambil. Terima kasih udah selalu melihat, dan jangan pernah bosan untuk belajar. Bye-bye.